Apa sih fungsi seks dalam pernikahan? Kita tahu pasti bahwa adalah seks cara yang didesain Tuhan supaya manusia itu beranak cucu. Kita menggenapi amanah Tuhan dalam Kejadian 1 ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Kita tahu bahwa Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan untuk membuat sebuah keluarga, institusi rumah tangga yang akan menggenapi amanah Tuhan untuk beranak cucu dan bertambah banyak. Seks merupakan cara yang didesain Tuhan untuk manusia beranak cucu. Dalam Maliaki 2 ayat yang ke-15. Bukankah Allah yang Esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Nah, kita harus mengerti bahwa kita ini diciptakan Tuhan dari daging dan roh. Nah, seringkali kita cuma fokus ke membangun roh, tapi kita lupa bahwa kita ini masih daging. Kenapa seks Tuhan berikan? Yang pertama, supaya kita melahirkan keturunan ilahi. Cara yang didesain Tuhan supaya kita ini bisa melahirkan anak-anak ilahi, keturunan ilahi di muka bumi. Satu-satunya institusi yang didirikan Tuhan sendiri adalah keluarga. Luar biasa. Fungsi seks yang kedua dalam pernikahan adalah untuk dinikmati oleh suami istri. Kata suami saya, seks adalah rekreasi. Saya percaya bukan tanpa tujuan. Tuhan Allah mengizinkan kitab Kidung Agung yang ditulis oleh Raja Salomo menjadi bagian dalam kitab suci yang kita pegang hari ini. Kitab Kidung Agung berisikan kisah cinta Raja Salomo dan gadis Sulam dalam gairah cinta dalam pernikahan mereka. Kalau Anda baca kitab Kidung Agung, itu kayak baca novel kisah cinta. Contohnya dalam Kidung Agung 1 ayat 15 dikatakan gini, lihatlah cantik engkau manisku, sungguh cantik engkau bagaikan merpati matamu. Lihatlah tampan engkau kekasihku, sungguh menarik, sungguh sejuk petiduran kita. Gadis Sulam tahu apa yang dibutuhkan suaminya. Pria itu sangat menginginkan seks, membutuhkan seks sebagai salah satu dari kebutuhan penting dalam hidup mereka, selain daripada respect tentunya. Dan saya percaya Tuhan tidak kebetulan mengizinkan kitab ini ada jadi bagian dalam kitab suci, karena ada message Tuhan untuk pernikahan buat kita, bahwa seks dalam pernikahan itu didesain Tuhan untuk dinikmati, menjadi bonus, privilege dalam hubungan suami istri. Dalam Kidung Agung 7 dengan judul perikop kenikmatan cinta, kita bisa lihat di ayat ke-6 berkata gini, betapa cantik, betapa jelita engkau hai tercinta di antara segala yang disenangi. Sosok tubuhmu seumpama pohon korma dan buah dadamu gugusannya. Kataku, aku ingin memanjat pohon korma itu dan memegang gugusan-gugusannya. Kiranya buah dadamu seperti gugusan anggur dan nafas hidungmu seperti buah apel. Ayat 10. Kepunyaan kekasihku aku, kepadaku gairahnya tertuju. Nah, harusnya di dalam pernikahan gairah kita tertuju hanya kepada pasangan kita. Dan sebagai perempuan, kita harusnya senang, berbahagia dan bersyukur kalau suami kita masih bergairah sama kita. Yang bahaya kalau sampai suami kita sudah kehilangan gairah sama kita. Seks harusnya dinikmati dalam hubungan suami istri. Tapi iblis menggunakan seks untuk menjatuhkan anak-anak manusia. Seks yang harusnya menjadi sesuatu yang hanya bisa dinikmati sebagai privilege dalam sebuah pernikahan yang sah di hadapan Tuhan dan negara, dipakai iblis untuk menjadi kesenangan duniawi, menjadi ajang pelampiasan hawa nafsu anak-anak muda yang masih lugu. Mereka yang tidak tahu tujuan seks diciptakan sesungguhnya, dan mereka jatuh dalam dosa seksual, dalam berbagai dosa percabulan. Iblis memakai seks menjadi salah satu alat untuk menjatuhkan manusia dan menjauhkan anak-anak manusia dari kekudusan, sehingga mereka menjauh dari Tuhan. Padahal seks itu didesain sama Tuhan untuk dinikmati.
Cerita anak pedalaman dalam meraih mimpi dan mengejar cita-cita bersama Tangan Pengharapan.